Setelah berjalan keluar dari tempat 1000 obat, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang agak gelap. Dia menghela nafas panjang. Sejak saat ini, dia secara resmi menjadi anggota klan yang miskin. 4 set bahan obat untuk memperbaiki pil roh hijau 3 lapis tidak hanya benar-benar menghabiskan 130.000 koin emasnya, tetapi juga membuatnya mengeluarkan total 3 botol atau 27 pemulihan energi pil agar berhasil menerima ramuan obat dari petugas. Orang harus tahu dengan jelas bahwa menurut nilai pasarnya, pil pemulihan energi dapat dijual masing-masing lebih dari 5.000 koin emas. Jika 27 keping ini dijual bersama, biayanya paling sedikit lebih dari 100.000 koin emas. Saya sangat miskin sehingga saya praktis menjadi pengemis. Semoga saya tidak akan menghancurkan mereka saat memurnikan. Jika tidak, saya takut saya harus mengeluarkan Amethyst Lion Beard Essence untuk dijual. Xiaoyan tertawa getir. Meskipun dia membeli 4 set bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 lapisan, tidak mungkin untuk mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan kemampuannya saat ini. Apalagi, jika dia berhasil dalam 2 dari 4 peluang, dia akan bisa mendapat untung dari transaksi ini. Masalahnya, bagaimanapun, adalah dia tidak berani memastikan bahwa dia dapat mempertahankan tingkat keberhasilan yang tinggi. Saat itu, dalam Grand Meeting Alchemist dalam Kekaisaran Jiama, kemungkinan dia tidak bisa memperbaiki Tri-Lion Green Spirit Pill kelas tertinggi jika dia tidak mengandalkan keberuntungan. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa keberuntungan semacam ini akan selalu menemaninya? Xiaoyan berbalik dan menatap papan nama horizontal tempat 1000 obat. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk toko yang tidak bermoral sebelum menyikat lengan bajunya dan menyerbu ke jalan untuk mulai mencari tempat yang sepi di mana dia bisa mengolah pil. Dia perlahan berjalan di sepanjang jalan selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti di luar sebuah penginapan. Dia ragu-ragu sebentar sebelum masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan kecil yang tenang, Xiaoyan pertama kali mengeluarkan bahan obat yang telah dia beli sebelumnya dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Saat dia mengeluarkannya, dia dengan lembut berkata, "Untung aku tidak menolak kompensasi yang diberikan Duoma sebelumnya. Kalau tidak, saya bahkan tidak punya cukup uang untuk menginap di penginapan. Hidup yang saya jalani ini cek-cek benar-benar terlalu buruk." Setelah Xiaoyan mengeluarkan semua bahan obat, dia akhirnya mengeluarkan kuali obat, yang bukan dari tingkat yang sangat tinggi. Setelah dia menyelesaikan aksi ini, dia bertepuk tangan dan tersenyum pahit sambil berkata, "Sepertinya akan ada pertarungan besar. Lupakan saja, perlakukan saja sebagai pemanasan." Xiaoyan menjentikkan jarinya dengan lembut dan gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. Itu segera ditembakkan ke saluran keluar api dari kuali obat. Dengan segera, bibit api berwarna hijau berubah menjadi api yang membara yang naik dan terbakar di dalam kuali obat. Xiaoyan menatap nyala api berwarna hijau, dan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan berbagai emosi di dalam hatinya dan jari panjangnya tampak seperti memutar bunga dan memetik daun saat melewati permukaan meja. Satu persatu, ramuan obat membentuk busur saat dilemparkan ke dalam kuali obat. Dalam sekejap mereka berubah menjadi bubuk. Di dalam ruangan yang sunyi, nyala api berwarna hijau menari-nari di dalam kuali obat seperti peri. Percikan api yang dipantulkan dari dinding membuat gerakan mengancam dan tampak sangat mengesankan. Bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat satu persatu. Berbagai bubuk obat berwarna berbeda perlahan menggumpal, dan akhirnya mulai menunjukkan tren penggabungan di bawah nyala api. 1 jam kemudian, mata Xiaoyan menatap tajam ke bentuk embrio pil obat yang sebagian terlihat di dalam kuali obat. Danwan atau Yaowan, merupakan sejenis pil yang tidak memiliki khasiat obat dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi berwarna ungu. Dia mengeluarkan Danwan dari dalam cincin penyimpanan dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Di dalam kuali obat, orang bisa melihat api berwarna hijau itu langsung mundur. Pada saat yang sama, Xiaoyan membuka mulutnya, dan menyemburkan api berwarna ungu yang menyerbu ke dalam kuali obat. Duar, ledakan, api ungu baru saja memasuki kuali obat saat ekspresi Xiaoyan berubah sedikit. Suara lembut dan teredam segera terdengar dan tumpukan jelaga berwarna hitam meluncur keluar dari dasar kuali obat. "Ah!"
Gagal. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mengamati tumpukan abu berwarna hitam. Anda terlalu cemas saat pil obat bergabung. Anda juga tidak sabar selama pergantian nyala api. Jika Anda memurnikan obat sedemikian rupa, peluang keberhasilan Anda bahkan tidak akan 20 atau 30%. Suara samar Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia langsung ke titik ketika dia menunjukkan kesalahan yang dilakukan Xiao Yan saat memperbaiki sebelumnya. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia tidak menemukan kata-kata untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia diam-diam berdiri di depan kuali obat selama 2 menit dan menghirup udara dalam-dalam. Emosi dari kegagalannya sebelumnya secara instan dan sepenuhnya dikeluarkan dari pikirannya. Wajahnya tidak menunjukkan suka atau duka. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau ditembakkan ke kuali obat. Pikiran Xiao Yan tenang. Api berwarna hijau menari-nari di dalam mata hitam pekatnya. Tangannya yang panjang perlahan menjauh dari permukaan meja sebelum membuat gerakan tiba-tiba. Seketika, ramuan obat sekali lagi disapu ke dalam kuali obat. Pemurnian berlanjut dengan tenang di dalam ruangan kecil yang sunyi. Setelah hampir 1 jam berlalu, mata Xiao Yan yang agak menyipit tiba-tiba melebar. Segel di tangannya seperti kupu-kupu menari, yang cerah dan indah. Dia melebarkan mulutnya tiba-tiba dan api ungu melesat ke kuali sementara nyala api hijau diam-diam menghilang. Pil obat berbentuk bulat berwarna hijau pucat digulung dan diputar di atas api ungu di dalam kuali obat. Garis-garis berwarna ungu dan hijau yang indah perlahan muncul di permukaan pil obat. Xiao Yan menyeka keringat dingin dari dahinya dan menghela nafas panjang. Dia tidak mengambil risiko lain, dan memanggil Bon Chailing Flame, milik Yao Lao. Meskipun dia akan dapat menyebabkan pil roh hijau benar-benar memiliki 3 baris jika dia ingin berhasil dan meningkatkan nilainya secara signifikan, saat ini dia tidak berani menjamin bahwa penambahan baris terakhir akan berhasil dalam satu upaya seperti itu. Di Grand Meeting Alchemist, nasibnya saat ini bergantung pada pil Green Spirit 2 baris ini. Jika dia tidak berhati-hati dan merusaknya, itu akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dengan nilai dari pil jiwa hijau 2 lapisan, itu mungkin bisa dilelang dengan harga sekitar 400.000, Lion Green Spirit Pill. Di sisi lain, dapat mencapai harga tinggi sekitar 600.000. Perbedaan di antara mereka hampir 2 kali lipat. Suara tersenyum Yao Lao, yang membawa sedikit godaan, terdengar. 400.000 dapat membantu memulihkan modal saya. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat dia dengan paksa mengendalikan godaan. Dia menyimpan pil obat ke dalam botol batu giok dan duduk bersila di tempat tidur, yang miring ke samping, untuk beristirahat selama setengah jam. Setelah itu, dia berdiri sekali lagi pindah ke sisi meja dan mulai melanjutkan pemurnian. Xiao Yan direduksi ke ruangan kecil sepanjang sore saat dia memperbaiki bahan obat yang tersisa. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, bahan obat di atas meja akhirnya dimurnikan sepenuhnya. Di atas meja, ada 2 botol kecil, masing-masing menyimpan pil obat berbentuk bulat berwarna hijau pucat. Aroma obat samar-samar merembes keluar dari mereka, menyebabkan orang merasa sangat santai. Api berwarna ungu mengamuk dan membakar di dalam kuali obat. Garis ungu pucat telah muncul di pil Green Spirit terakhir sementara itu tetap hangat di dalam nyala api ungu. Dari 4 set bahan obat dia mungkin bisa berhasil memperbaiki 3 pil roh hijau 2 lapisan. Tingkat keberhasilan ini sudah sangat tinggi sehingga akan mengejutkan. Tentu saja, jika bukan karena Yao Lao yang sangat berpengalaman yang menginstruksikan dari belakang dan efek api surgawi, kemungkinan Xiao Yan tidak akan dapat mencapai tingkat keberhasilan ini yang akan menyebabkan orang iri terlepas dari apapun, berapa banyak bakat yang mereka miliki dalam memurnikan pil obat-obatan. Api berwarna ungu perlahan melompat ke dalam mata hitam Xiao Yan yang gelap. Yao Lao menatap muridnya langsung ke pil roh hijau, yang secara bertahap menyelesaikan tahap hangat dan bergizi. Dia menjilat bibirnya dengan lembut saat sudut matanya melirik 2 pil roh hijau 2 lapisan di atas meja. Tiba-tiba, pupil hitamnya yang gelap menjadi sedikit lebih panas. Hei, aku tahu bahwa pada akhirnya, kamu masih akan kehilangan kesabaran dan berencana untuk menyempurnakan pil roh hijau 3 lapis. Yao Lao tampaknya tahu dengan jelas apa yang dipikirkan Xiao Yan saat tawa mengejeknya bergema di dalam hati Xiao Yan.
Hehehe, bagaimanapun, saya sudah memperbaiki 2 pil roh hijau 2 lapisan. Bahkan jika yang ini gagal, saya masih akan mendapat untung. Seseorang harus mengambil risiko untuk membuat hidupnya lebih menyenangkan, bukan? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin hitam dan gumpalan bibit api berwarna putih yang tebal perlahan naik. Ketika api tebal berwarna putih muncul, suhu ruangan kecil yang semula hangat turun drastis. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi serius. Kekuatan spiritualnya membungkus api berwarna putih dan dengan hati-hati melemparkannya ke dalam kuali obat. Api berwarna ungu di dalamnya diusir oleh kekuatan spiritual lain, dan ditarik dari kuali obat sebelum menghilang dengan tenang. Api berwarna putih masuk tepat saat api berwarna ungu ditarik. Kontrol yang diperlukan untuk mengoperasikan keduanya pada saat yang sama dipegang oleh Xiao Yan, yang kekuatan spiritualnya sepenuhnya terfokus tanpa kesalahan apapun. Bahkan Yao Lao mengeluarkan suara yang lembut. Ketika api berwarna putih memasuki kuali obat benar-benar bergetar lembut beberapa kali di bawah penurunan suhu yang tiba-tiba. Garis retakan kecil perlahan meluas. Mengubah antara dingin dan panas benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada daya tahan kuali. Lain kali saya perlu mendapatkan kuali obat yang lebih baik jika saya punya waktu. Jika tidak, saya akan gelisah setiap kali saya memperbaiki obat di masa depan. Sudut mata Xiao Yan melirik garis retakan kecil saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Namun, ekspresinya tidak terlalu pucat saat ini. Di bawah prasyarat untuk mengendalikan nyala api dengan benar, kuali obat ini masih bisa mendukungnya sampai pil obat benar-benar dimurnikan. Api putih yang tebal itu seperti ular putih kecil di dalam kuali obat yang menyelimuti pil obat. Gumpalan dengan suhu aneh yang dipisahkan oleh celah perlahan merembes ke dalam pil obat. Setelah itu, pil lain kecil berwarna putih mulai muncul secara bertahap di atas pil obat. Yah, kontrol nyala api kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Yao Lao mengangguk dan memuji ketika dia melihat tindakan kecil dari api berwarna putih. Wajah Xiao Yan benar-benar serius saat ini. Keringat dingin berulang kali menetes dari keningnya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Bon Chailing Flame adalah nyala api yang bukan miliknya. Oleh karena itu, sangat melelahkan untuk mencoba mengendalikannya. Hal ini mengakibatkan saat ini dia tidak berani sembarangan membalas Yao Lao. Dia takut jika dia sedikit terganggu, suhu nyala api tiba-tiba akan naik sedikit dan menyebabkan pil roh hijau ini benar-benar hancur. Tahap pemanasan dan nutrisi terakhir berlanjut selama hampir setengah jam. Ketika dia melihat bahwa pil lin berwarna putih pada pil obat hijau pucat telah merayap sampai selesai lingkaran penuh, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api berwarna putih, yang dibungkus oleh kekuatan spiritual, dengan cepat ditarik keluar dari saluran keluar api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan nyala api sekali lagi menyusut kembali menjadi cincin hitam yang gelap. Xiao Yan membalik tangannya dan sebuah botol giok muncul. Pil obat hijau zamrud ditembakkan dari kuali obat dan akhirnya berhenti. Digantung di depan Xiao Yan, sebelum dia menyimpannya di botol giok sambil tersenyum. 2 pil roh hijau 2 baris dan 1 pil roh hijau 3 baris. Ini adalah uang awal saya untuk menjadi kaya. Xiao Yan menyeka keringat dingin yang menumpuk di dahinya. Dia mengamati 3 botol giok. Hasil yang melimpah menyingkirkan sebagian besar kelelahan yang memenuhi pikirannya. Setelah memasuki Black Corner Region, dia akhirnya tahu betapa singkatnya uangnya. Memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual membutuhkan sejumlah besar uang. Memperbaiki apa yang disebut pil roh tanah juga membutuhkan banyak uang. Jumlah dari semua kewajiban ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasa kepalanya membengkak. Krak suara retakan. Saat Xiao Yan menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya, suara lembut tiba-tiba terdengar dari depannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Garis retakan pada kuali obat berangsur-angsur menjadi lebih besar sampai kuali itu akhirnya hancur berantakan dengan suara yang jelas berubah menjadi pecahan yang tersebar di seluruh meja. Xiao Yan agak tidak bisa berkata-kata saat dia melihat kuali obat yang rusak. Dia tersenyum pahit dan berkata, ada juga uang yang dibutuhkan untuk membeli kuali obat lagi. Ah, untuk saat ini, aku harus pergi ke rumah lelang dulu. Xiao Yan berdiri di ujung jalan di mana lalu lintas manusia bergolak. Dia mengangkat kepalanya.
dan menyaksikan rumah lelang di depannya, yang sangat besar. Mulutnya tidak bisa menahan nafas kaget. Saat itu, ketika dia melihat markas besar rumah lelang klan primer di Kekaisaran Jiama, dia merasa agak terkejut dengan ukurannya. Namun, tidak terduga bahwa dia akan menyadari bahwa rumah lelang primer tidak diragukan lagi sepele jika dibandingkan dengan rumah lelang ini, yang juga disebut Tanda Hitam. Sekarang setelah dia tiba di kota Tanda Hitam, ada lebih dari 10 orang kuat berwajah acuh tak acuh, berpakaian hitam, yang membawa senjata tajam di pinggang mereka, di luar rumah lelang Tanda Hitam. Tatapan mereka, yang setajam elang, berulang kali menyapu arus manusia yang datang dan pergi. Dari kehadiran samar yang merembes keluar dari tubuh orang-orang ini, 5 dari mereka sebenarnya adalah kelas Douzi, sedangkan sisanya berada di sekitar puncak tingkat Douze. Sudah ada orang-orang di kelas Douzi di antara mereka yang dengan ceroboh mereka perintahkan untuk menjaga pintu masuk. Tampaknya kekuatan 8 gerbang ini sangat kuat. Paling tidak klan primer enggan menggunakan praktisi Douzi untuk menjaga pintu. Jubah hitam besar melilit tubuh Xiao Yan saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Bayangan Dupeng benar-benar menutupi wajahnya. Di wilayah sudut hitam, tempat yang benar-benar kacau ini, dia tidak berpikir bahwa memperlihatkan penampilannya secara sembarangan adalah keputusan yang bijaksana. Xiao Yan mengikuti arus manusia dan perlahan masuk ke rumah lelang. Ruang luas di dalamnya menyebabkan dia sekali lagi menjadi linglung sesaat. Dia segera pulih dan langkah kakinya menyeretnya ke tengah aula. Sebuah layar besar digantung di sekeliling dalam rumah lelang ini, menelusuri sejumlah barang yang tak terhitung jumlahnya, yang dijual dalam pelelangan ini. Xiao Yan dengan kasar meliriknya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang sangat langka. Kemungkinan barang-barang khusus ini digunakan sebagai benda yang akan mendominasi pelelangan dan tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaannya. Tentu saja, beberapa faksi, yang cukup kuat, secara alami dapat menggunakan saluran lain untuk menanyakan tentang harta karun yang akan mendominasi pelelangan. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti di pintu menuju ruangan untuk memeriksa harta karun. Dia ragu-ragu sedikit sebelum perlahan masuk ke dalamnya. Saat tubuh Xiao Yan memasuki pintu yang disebut ruang pemeriksaan harta karun ini, dia agak tercengang menyadari bahwa ruangan yang agak besar ini dengan rapi dibagi menjadi lebih dari 100 ruang rahasia yang lebih kecil. Itu sepertinya tindakan pencegahan yang dirancang untuk mencegah harta karun itu terungkap. Xiao Yan baru saja masuk ke ruang pemeriksaan harta karun ini ketika seorang pelayan wanita berpakaian seksi berjalan ke depan. Suara femininnya melepaskan perasaan yang mempesona. "Tuan ini, apakah Anda di sini untuk memeriksa harta karun atau Anda di sini untuk melakukan evaluasi harga untuk memfasilitasi pelelangan?" Yang terakhir, Xiao Yan sengaja menekan suaranya sampai terdengar agak serak. "Silakan ikuti saya." Pelayan wanita tersenyum mempesona dan berbalik. Pinggangnya yang seperti ular air bergoyang dan membentuk busur yang sangat memikat. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, itu sebenarnya akan menyebabkan nyala api yang jahat naik di perut bagian bawah seseorang. Tampaknya para pelayan wanita di sini telah menjalani pelatihan khusus tentang bagaimana meningkatkan daya tarik mereka hingga batasnya di mata pria. Tatapan Xiao Yan tergantung dalam bayang-bayang Dupeng. Dia mengabaikan tubuh menggoda pelayan wanita itu. Di wilayah sudut hitam, yang merupakan tempat yang sangat kacau, bahkan seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam juga dapat menyebabkan seseorang menerima kejutan besar. Karena itu, Xiao Yan tidak berani memikirkan untuk berinteraksi dengan wanita di sini. Xiao Yan mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan puluhan meter sebelum yang terakhir akhirnya berhenti di depan sebuah ruang rahasia kecil. Dia dengan hormat membungkuk kepada Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, "Tuan, Anda dapat menyerahkan hal-hal yang ingin Anda lelang ke dalam Grandmaster untuk mengevaluasi dan memverifikasi. Setelah itu, Anda akan mendapatkan kursi dengan nilai yang berbeda di pameran lelang tergantung pada seberapa berharganya barang yang Anda coba lelang." Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut membuka pintu kayu berwarna hitam dan berjalan masuk. Setelah itu, dia menutup pintu dengan halus. Cahaya di kamar kecil itu terang benderang. Seorang lelaki tua, yang rambutnya agak putih, menggunakan tatapan tajamnya untuk memeriksa Xiao Yan. Karena yang terakhir seluruhnya ditutupi jubah hitam,
Dia kesulitan melihat sesuatu yang menarik. Silakan duduk. Orang tua itu dengan sembarangan menunjuk kursi di depannya. Dia selesai mengatur beberapa alat yang diperlukan untuk memeriksa barang yang akan dilelang sebelum menundukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, keluarkan barang yang ingin kamu lelang. Xiaoyan tetap diam. Dia tidak berbicara saat dia melambaikan tangannya dan 3 botol giok kecil muncul di atas meja. Pil obat. Orang tua itu sedikit tercengang saat mendengar suara botol giok bertabrakan dengan permukaan meja. Tatapannya berhenti pada masing-masing dari 3 botol giok kecil dan kilatan aneh melintas di matanya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan tipis dan transparan dan dengan hati-hati mengambil botol giok dan memegang botol giok dengan hati-hati sampai pil obat berbentuk bola berwarna hijau pucat meluncur ke telapak tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus, sementara pandangannya berhenti pada garis pil hijau dan ungu di pil. Dia merenung sejenak sebelum ekspresinya berubah sedikit. Dengan suara terkejut, dia berkata, ini adalah pil jiwa hijau 2 lapisan. Ah, Xiaoyan mengangguk sedikit. Suaranya masih parau, karena Anda telah mendengar tentang pil jiwa hijau 2 lapisan. Saya pikir Anda juga harus mengetahui efeknya. Bantu saya memperkirakan harga listing. Saya perlu memeriksanya dulu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengeluarkan alat aneh dan unik itu dan mulai mengutak-atik pil obat. Setelah melanjutkan seperti ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhenti. Tatapannya memiliki keanehan tambahan ketika dia mengangkat kepalanya kembali untuk melihat Xiaoyan. Dengan makna yang lebih dalam dalam kata-katanya, dia berkata, ini memang pil jiwa hijau 2 lapisan. Apalagi kualitasnya cukup tinggi, bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan kesulitan membuat pil dengan kualitas seperti ini. Menurut metode yang digunakan Black Corner Region untuk memperkirakan, harga dasar untuk pil jiwa hijau berjajar 2 ini harus sekitar 300.000 emas. Jika Anda membawanya ke pelelangan dan bertemu dengan beberapa faksi kaya dan kuat yang saling bersaing, tidak akan sulit bagi Anda untuk melelangnya untuk lebih dari 500.000 emas. Kalau begitu lihat ini, Xiaoyan mengangguk sedikit, harga ini sudah lebih tinggi dari perkiraannya. Segera, dia mendorong botol yang berisi pil roh hijau 3 lapisan. Oh, orang tua itu sedikit terkejut. Dia mengambil botol itu dan membiarkan pil obat berbentuk bulat seperti zamrud di dalamnya keluar. Namun, ketika tatapannya menyapu 3 garis pil melingkar di tubuh pil, keseriusan akhirnya muncul di wajahnya yang tenang. Perbedaan antara pil roh hijau 2 lapisan dan pil roh hijau 3 lapisan mungkin hanya 1 baris, tetapi harganya seperti 2 dunia yang berbeda. Pil roh hijau 2 lapisan mungkin memiliki efek membantu Dousi menerobos penghalang terakhir dan maju, tetapi itu hanya bisa membantu peningkatan kekuatan seseorang dengan 1 atau 2 bintang. Apalagi peluang menerima serangan balik cukup besar. Di sisi lain, begitu seseorang berhasil mengonsumsi pil roh hijau 3 lapis, tidak hanya seseorang dapat menerobos penghalang, tetapi seseorang juga dapat memiliki kekuatan yang tiba-tiba naik 3 bintang. Tentu saja, ini dengan pengecualian bahwa orang yang meminum pil dengan sengaja tidak dibatasi kekuatannya untuk bangkit. Saat itu, ketika Xiaoyan telah mengkonsumsi Triline Green Spirit Pill, dia dengan sengaja menyimpan efek obat ke dalam tubuhnya karena dia takut kekuatannya akan naik terlalu cepat, yang akan mengakibatkan dia kehilangan kendali yang tepat atas tubuhnya. Ketika kekuatan obat diaktifkan nanti, itu sekali lagi menyebabkan kekuatannya melonjak. Dari sini, orang bisa melihat perbedaan yang jelas antara pil Triline dan Two-Line. Pada titik ini, lelaki tua yang telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya tahu itu dengan sangat baik. Dengan demikian, wajahnya menyimpan jejak keingintahuan dan keseriusan ekstra. Pil roh hijau 3 lapisan. Orang tua itu dengan cermat memeriksa pil obat zamrud saat dia berbicara dengan suara lembut tertegun. Iya, Xiaoyan mengangguk dengan lemah. Barang bagus. Orang tua itu menamparkan mulutnya. Meskipun dia terbiasa melihat harta karun, dia juga memberikan evaluasi seperti itu. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berkata, harga lelang dasar dari pil roh hijau 3 lapis ini dapat ditetapkan sekitar 700.000. Setelah menjalani persaingan tawaran, saya pikir itu bisa dijual sekitar 900.000 atau lebih. Xiaoyan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan nafas lega.
Jumlah nilai dari ketiga pil roh hijau ini hampir mencapai 2 juta. Jumlah uang ini benar-benar datang dengan cara yang menakutkan. Tidak heran menjadi alkemis adalah pekerjaan yang tidak kekurangan uang untuk dibelanjakan. Hal menguntungkan semacam ini benar-benar akan menyebabkan pekerjaan lain runtuh karena rasa iri. Tentu saja, Xiao Yan juga tahu dengan jelas bahwa jenis perdagangan yang menguntungkan ini dibangun dengan peluang sukses yang cukup tinggi. Lagi pula ketika sebagian besar alkemis memurnikan pil obat, terkadang mereka hanya berhasil sekali setiap 10 kali mencoba. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 lapis akan berjumlah hampir 60 atau 70 ribu koin emas. Ketika saat itu tiba, bahkan jika mereka berhasil sekali dari 10 kali, kemungkinan mereka hanya akan berhasil mencapai titik impas. Lagi pula, tidak semua alkemis di dunia ini mendapatkan bantuan dari Yao Lao yang sangat berpengalaman, serta api surgawi, keduanya sangat membantu. 2 pil roh hijau 2 baris dan 1 pil roh hijau 3 baris. Tuan, nilai barang yang ingin Anda jual di lelang kami sudah mencapai kelas VIP kelas 2 di rumah lelang tanda hitam kami. Ini adalah nomor kursi Anda. Pameran lelang akan dibuka secara resmi sore ini. Jika saatnya tiba, silakan duduk di kursi yang Anda tentukan. Orang tua itu dengan hati-hati menyingkirkan pil obat itu dan mengeluarkan sebuah kartu yang terbuat dari zamrud berwarna hijau dari konter, yang kemudian dia serahkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia menerima kartu zamrud. Dia bertanya, bisakah saya pergi sekarang? Hehehe, Tuan, tolong lakukan apa yang Anda inginkan. Orang tua itu tersenyum ketika dia menjawab setelah dia dengan hati-hati mengembalikan 3 pil roh hijau. Mungkin karena pil ini, tapi sikapnya saat ini terhadap Xiao Yan sedikit lebih baik. Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong lagi setelah mendengar ini. Dia berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu, membukanya, dan berjalan keluar. Orang tua itu menatap pintu, yang perlahan menutup, dan mendengar langkah kaki perlahan menjauh. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya, dan mengamati 3 pil roh hijau, yang telah disimpan dengan benar. Ekspresi aneh melintas di mata lamanya yang kacau. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Untuk dapat mengambil 3 pil roh hijau dengan mudah, kemungkinan dia harus menjadi seorang alkemis. Selain itu, tingkatannya tidak boleh rendah. Tangannya mengetuk bagian tertentu dari meja, dan dinding ruang rahasia itu tiba-tiba dan perlahan-lahan ditarik terbuka, menampakkan lubang kecil yang gelap. Orang tua itu mengambil 3 pil roh hijau, berbalik dan berjalan ke dalam lubang. Suara lembutnya menggumamkan kata-kata yang bergema pelan di dalam ruang rahasia. Seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat dari tingkat seperti pil roh hijau 3 lapis juga tidak biasa terlihat di wilayah sudut hitam. Saya pikir pemimpin akan tertarik pada orang seperti itu. Begitu dia keluar dari rumah lelang tanda hitam, Xiao Yan berjalan langsung kembali ke penginapan tempat dia menginap. Dia beristirahat di kamar kecilnya sampai waktunya lelang dimulai. Baru setelah itu dia keluar dari mode pelatihannya dan mengenakan jubah hitamnya yang besar, benar-benar segar kembali. Dia kemudian meninggalkan penginapan dengan kecepatan tetap, sekali lagi berjalan ke tempat pelelangan. Ketika Xiao Yan tiba di pintu masuk rumah lelang, kerumunan besar yang hampir penuh sesak dengan suara-suara yang melesat ke langit menyebabkan dia menjadi sedikit membosankan. Dia tidak menyangka pameran lelang besar benar-benar akan menarik begitu banyak orang. Itu memang layak disebut acara besar di wilayah sudut hitam. Xiao Yan mencoba masuk melalui lalu lintas manusia sebelum dia mundur tanpa daya. Wilayah sudut hitam ini tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Jika seseorang memotong antrian di sini, akan segera ada puluhan tinju yang dilemparkan dengan keras. Bagaimanapun, temperamen orang-orang di wilayah sudut hitam tidak selembut orang-orang di dunia luar. Jika mereka memiliki perselisihan, menarik pisau mereka dan menebas orang lain adalah sesuatu yang merupakan pemandangan umum. Xiao Yan menarik diri dari arus manusia, yang berteriak tanpa henti. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan segera berhenti di jalur lain, selain pintu masuk utama rumah lelang. Dibandingkan dengan tempat ini, pintu masuknya adalah pemandangan yang sama sekali berbeda.
Jalan setapak yang luas ditutupi oleh karpet berwarna merah dan ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam dengan ekspresi dingin ditempatkan di sekitar tempat itu. Kehadiran yang sangat tebal dan gelap yang samar-samar keluar dari tubuh mereka membuat takut kerumunan manusia di samping mereka sampai mereka tidak berani mendekat. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan terbentuknya area kosong di jalur tersebut. Ketika tatapan Xiaoyan menyapu, dia secara tidak sengaja melihat sekelompok orang berjalan ke jalur berkarpet berwarna merah. Tatapannya menyapu kelompok orang ini, dan akhirnya berhenti pada seorang pria muda yang tampak terlalu pucat. Dari penampilan luarnya, usianya sepertinya sekitar 24 atau 25. Namun, dari gelombang kecil yang menyebabkan gumpalan energi kadang-kadang dipancarkan dari dalam tubuhnya, kekuatannya kemungkinan besar setidaknya di sekitar kelas Dowling. Orang ini kekuatannya cukup bagus. Apalagi, dia sebenarnya semuda ini. Sepertinya wilayah sudut hitam ini benar-benar tempat persembunyian harimau dan naga. Xiaoyan agak terkejut saat dia menatap pemuda itu dengan ekspresi pucat, sementara dia bergumam di dalam hatinya. Hei, lihat ke sana. Sepertinya orang-orang dari Blood Sekte. Mereka memang sekelompok orang yang dikuasai. Orang di tengah itu pasti pemimpin Sekte Junior, Fan Ling, kan? Hehehe. Dikatakan bahwa menghilangnya seorang tetua dari 8 gerbang belum lama ini ada hubungannya dengan dia. Darah di sekujur tubuhnya telah dikeringkan, sepertinya darahnya telah dikuras seluruhnya dan dipaksa oleh seseorang. Hanya sekte darah yang tertarik dengan hal-hal seperti itu. Hanya saja benar-benar tidak terduga bahwa dia sebenarnya masih berani datang ke sarang lama 8 gerbang. Apa yang tidak berani dia lakukan? Ayahnya adalah orang kuat yang menempati peringkat kelima di peringkat hitam. Yuan Yu sangat jauh darinya. Selain itu, kekuatan sekte darah lebih besar dari 8 gerbang. Apakah mereka berani menyentuh Fan Ling di sini? Apakah mereka tidak takut ayahnya akan membawa orang dan membasuh Black Mark City dengan darah dalam kemarahannya? Xiaoyan tiba-tiba menyadari saat dia mendengar percakapan pribadi yang ditransmisikan dari aliran manusia. Tatapannya sekali lagi tertuju pada wajah pemuda itu, dan mengingat faksi yang disebut sekte darah jauh di dalam hatinya. Tampaknya merasakan tatapan yang agak berbeda. Pemuda itu, yang hendak memasuki rumah lelang, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan matanya yang sangat dingin, yang tidak memiliki emosi sekecil apapun, melirik langsung ke Xiaoyan, yang seluruh tubuhnya tersembunyi dalam jubah hitam, berdiri agak jauh. Segera, dia mengangkat alisnya sedikit, ragu-ragu sejenak sebelum memasuki rumah lelang sambil membawa beberapa keraguan di antara alisnya. Wilayah sudut hitam ini sepertinya tidak memiliki banyak orang normal. Tatapan tebal dan dingin pemuda itu menyebabkan Xiaoyan memiliki perasaan tertentu ditatap oleh kelelawar penghisap darah dari dalam kegelapan. Dia mengulurkan tangannya sambil tertawa getir di dalam hatinya. Tidak lama setelah sekelompok orang dari sekte darah memasuki rumah lelang, ada beberapa kelompok orang yang memasukinya segera setelah mereka. Orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah orang-orang dari faksi kuat di wilayah sudut hitam, dilihat dari bisikan pribadi di sekitar. Ini benar-benar membuka mata Xiaoyan. Xiaoyan menatap jalur berkarpet yang kosong dan tenang. Dia kemudian menatap pintu masuk utama, yang penuh dengan orang, dan tidak bisa menahan perasaan terdiam. Yang mereka miliki hanyalah beberapa kartu VIP yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? 8 gerbang ini hanya mengincar uang. Aku yang dulu setidaknya melelang barang-barang yang bernilai lebih dari 50.000, tapi aku tidak melihat mereka memberiku satu. Sama seperti tatapan Xiaoyan yang menyapu jalur berkarpet, seorang pria kurus di sisinya, yang juga didorong oleh aliran manusia, juga melihat ke jalur berkarpet dan tanpa sadar mengutuk dengan lembut. Namun, dari matanya, terlihat jelas bahwa dia sangat cemburu. Kartu VIP, hati Xiaoyan tergerak saat mendengar ini. Dia juga ingat bahwa orang-orang sebelumnya sepertinya telah mengeluarkan kartu dari dalam lengan baju mereka saat memasuki jalur. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan sebuah kartu zamrud melompat keluar. Xiaoyan ingat bahwa lelaki tua di ruang pemeriksaan harta karun telah mengatakan bahwa benda ini adalah kartu VIP kelas 2, bukan? Apa yang kamu lihat? Apakah Anda sedang mendekati kematian? Tampaknya telah merasakan tatapan Xiaoyan,
yang terbungkus jubah hitam, terlempar. Pria kurus itu segera menunjukkan ekspresi ganas dan berbicara dengan ganas. Xiaoyan mengabaikan orang gila ini dan langsung berjalan menuju jalur berkarpet di bawah tatapan tertegun yang terakhir. Cui, orang ini, pria kurus itu melengkungkan bibirnya saat melihat aksi Xiaoyan. Sebelumnya, dia juga melihat Xiaoyan keluar dari aliran manusia. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa orang ini, yang berpakaian sangat lusuh, benar-benar dapat memiliki kartu VIP dari rumah lelang tanda hitam ini. Lagi pula, mereka yang memiliki kartu itu berasal dari beberapa faksi yang cukup kuat, atau mereka yang telah melelang barang senilai lebih dari 2 juta koin emas untuk mendapatkan kartu VIP kelas 3. Nilai kartu VIP, semakin rendah angkanya semakin baik, misalnya yang pertama lebih baik daripada yang kedua. 2 juta, bagi kebanyakan orang di wilayah sudut hitam, harga ini adalah jumlah yang sangat besar yang bisa diharapkan, tetapi tidak akan pernah bisa diperoleh. Poin ini bisa dilihat dari bagaimana Xiaoyan hanya mendapatkan hadiah 5.000 koin emas untuk melindungi Duoma sepenuhnya. Xiaoyan adalah seorang dadoushi, namun kompensasinya masih sangat rendah. Perlu diketahui bahwa seorang dadoushi layak untuk memulai klan di Kekaisaran Jiama. Di dunia ini, tidak mudah untuk mendapatkan uang. Jika tidak, beberapa dadoushi, douling, atau bahkan douang dalam wilayah sudut hitam tidak akan bisa menukik begitu rendah sehingga harus menjadi pembunuh. Tentu saja, ini tentu saja tidak termasuk sang alkemis, yang merupakan pekerjaan yang menyebabkan orang menjadi iri yang tak tertandingi. Lagi pula, persyaratan bawaan yang keras dari seorang alkemis telah melenyapkan hampir 90% orang ke titik di mana mereka hanya bisa memimpikannya. Karena alasan yang disebutkan di atas, pria kurus itu diam-diam mengejek Xiaoyan saat melihat tindakan Xiaoyan. Tentu saja, ejekannya tidak berlangsung lama dan ekspresi ganas di wajahnya berubah menjadi kaku. Ini karena Xiaoyan baru saja berhenti sebentar di jalur berkarpet sebelum dia melangkah ke karpet merah yang sangat lembut itu. Dia punya kartu VIP, tapi dia juga di sini untuk memeras. Apakah dia punya masalah? Mata pria kurus itu agak merah karena iri. Ini terutama ketika Xiaoyan menoleh dan melihat ke arahnya setelah memasuki tempat pelelangan. Pria kurus itu sangat marah sampai dia mencakar kepalanya. Dia dengan jelas merasakan bahwa ada tatapan mengejek yang memelototinya di bawah jubah hitam. Pencahayaan agak gelap saat Xiaoyan memasuki terowongan. Dia bergerak di sepanjang koridor sampai ujung sebelum dia berbelok. Segera, area lelang yang tak tertandingi muncul di pandangan Xiaoyan, menyebabkan dia menghirup udara sejuk. Tempat pelelangan ini lebih besar dari tempat pelelangan manapun yang dilihat Xiaoyan dalam hidupnya. Kursi yang penuh sesak dan platform lelang itu, yang sepertinya terbuat dari kristal terang, menyebabkan orang-orang terpesona. "Tuan, boleh saya tanya berapa nomor kursi Anda?" Saat Xiaoyan sedang melihat-lihat, seorang pelayan wanita cantik berjalan dengan cepat dan bertanya dengan hormat. Xiaoyan tidak menjawab, dia langsung menyerahkan kartu zamrud. Ketika pelayan wanita itu melihat warna kartu itu, kilatan aneh melintas di matanya. Sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Dengan sedikit membungkuk, dia dengan lembut berkata, "Tuan, Anda memiliki kartu VIP kelas 2. Silakan ikuti saya." Begitu dia selesai mengatakan ini, pelayan wanita itu buru-buru memimpin, sementara Xiaoyan bergoyang dengan santai di belakang. Pelayan wanita itu bolak-balik di dalam tempat pelelangan besar selama hampir 10 menit sebelum dia berhenti di area yang dekat dengan platform lelang kristal. Dia menunjuk ke kursi dan tersenyum pada Xiaoyan sebelum membungkuk dan kemudian mundur. Xiaoyan berjalan ke kursi yang luas dan sangat mewah sebelum duduk. Perasaan lembut itu hampir membuat tubuhnya memiliki dorongan untuk meringkuk di dalamnya. Xiaoyan berbalik dan menatap kursi biasa di belakang. Dia tanpa sadar menghirup udara sekali lagi. Ini adalah hak istimewa yang lahir dari uang. Saat dia duduk di kursi, alis Xiaoyan tiba-tiba bergerak-gerak. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya beralih ke deretan kursi tidak jauh di depannya. Dia bisa melihat bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Ling, yang muncul di pintu masuk sebelumnya, sedang menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Alis Xiaoyan, di bawah bayang-bayang, sedikit dirajut. Dia mengabaikannya dan langsung menutup matanya.
diam-diam menunggu lelang dimulai. Pemimpin sekte junior, apa itu? Pemuda tampan berwajah pucat itu perlahan menarik pandangannya. Di sisinya, seorang lelaki tua berwajah pucat bertanya dengan lembut. Tidak ada, hanya saja saya merasa orang itu agak aneh. Apalagi saat aku melihatnya, sebenarnya aku merasakan ketakutan yang aneh di dalam hatiku. Ketika dia berbicara tentang hal ini, Fan Ling tertawa mengejek sambil menggelengkan kepalanya. Hehehe, pemimpin sekte junior seharusnya salah paham. Meskipun teknik Ki sekte darah kami sangat gelap dan dingin dan secara alami takut pada beberapa api ekstrim, tidak banyak orang di seluruh wilayah sudut hitam yang memiliki api kelas semacam itu. Orang tua itu berkata sambil tertawa. Mungkin, pria muda itu mengangguk. Beberapa orang yang memiliki api semacam itu adalah orang-orang kuat di puncak dalam wilayah sudut hitam. Orang berjubah hitam ini, di sisi lain, jelas tidak ada di antara mereka. Segera, dia berhenti memiliki pikiran liar dan pandangannya diarahkan ke platform kristal. Dengan suara lembut, dia bergumam, aku ingin tahu apakah berita itu benar. Jika benar demikian, ayah berkata bahwa kita harus mendapatkannya dengan segala cara. Hehehe, pemimpin sekte junior, Anda dapat yakin bahwa pemimpin sekte telah diam-diam membuat semua persiapan. Bahkan jika benda itu jatuh ke tangan orang lain, dia tidak akan bisa berjalan lebih dari 5 km dari kota tanda hitam. Orang tua itu tertawa muram. Itu akan bagus. Busur gelap dan dingin terbentuk di wajah pemuda itu. Dia juga secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Sementara Fan Ling menutup matanya, beberapa faksi tidak jauh dari mereka dengan tenang berbisik di antara mereka sendiri. Jika seseorang dapat mendengar percakapan mereka, dia akan menemukan kesamaan, yaitu bahwa semua percakapan mereka melibatkan objek misterius tertentu. Terlebih lagi, benda ini tampaknya menjadi barang terakhir yang akan dilelang di pameran lelang. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan menutup matanya, gong yang jelas perlahan bergema di dalam tempat lelang. Setelah mendengar suara gong ini, Xiao Yan menarik diri dari mode pelatihannya, dan kebisingan menyapu seperti suara magis mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Baru setelah itu dia mempertahankan ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap platform kristal yang cerah. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berambut putih yang tampak seperti juru lelang sudah berdiri dengan senyuman di atasnya. Ini akhirnya akan segera dimulai. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia menatap tanah yang sangat besar, yang tampak begitu ramai sehingga benar-benar penuh. Matanya yang hitam dan hitam mengandung antisipasi yang jelas. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.